Bapak juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, anak-anak, di tengah masa pandemi seperti ini, kita wajib untuk mematuhi protokol kesehatan. Caranya bagaimana? Cuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Iya, itu adalah protokol kesehatan yang patut untuk kita taati. Yang ayo berdiri semua. Kepuk COVID-19. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana anak? Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah. Oke. Nah, anak-anakku yang cinta ilmu, cinta agama, dan cinta Indonesia, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan agar proses pembelajaran kita pada kesempatan ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, yang bertugas memimpin doa, saya persilakan. Marilah kita siap. Oke, terima kasih Fian yang telah memimpin kita dalam doa pembuka pada kesempatan ini. Nah, anak-anak, sebagai generasi yang cinta Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu-lagu nasional Indonesia. Jadi yang bertugas untuk memimpin lagu nasional, saya persilakan. Oke, Evelyn, silakan Evelyn. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo kembali. Oke, terima kasih Evelyn yang telah memimpin kita dalam menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, sekarang anak-anak coba berdiri dulu ya, Bapak periksa kerapian dulu. Ayo, coba berdiri. Sudah rapi atau belum ini? Perhatikan tinggal masuk ke dalam. Iya. Oke, sudah rapi ya. Silakan duduk. Bapak presentasi dulu ya. Agustinus Renal Jahaun. Hadir Pak. Yohana Haskar ini. Hadir Pak. Bagus. Jadi semua ya. Ya. Nah, oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar bersama pada tema 3, subtema 3 pembelajaran pertama. Nah, dari anak-anak, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama pada kesempatan menggunakan daftar pertanyaan, kalian mampu untuk melakukan wawancara. Yang kedua, dengan observasi lingkungan, kalian bisa mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Sebelum pelajaran berikut adalah agar kalian memiliki sikap peduli terhadap upaya pelestarian lingkungan. Oke, nanti Bapak akan memutarkan satu tayangan video. Nanti peraturannya anak-anak, selama video diputarkan, kalian tidak boleh melakukan aktivitas apapun ya, selain menyimak video. Karena di akhir tayangan video nanti Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Setuju? Setuju. Mau menonton video? Mau. Mau? Mau. Oke, luar biasa. Saya juga salah satu penonton video. Tapi ingat, Bapak tekankan ya, kalau menonton video harus tahu waktu. Waktu untuk bermain, kapan waktunya untuk belajar, dan kapan waktunya untuk menonton. Ingat anak-anak, tugas kalian yang paling utama adalah Belajar. yang berupa tersebut semaksimal mungkin agar kalian bisa belajar dengan baik. Aturan yang tidak benar ya. Ya. Seperti janji Bapak di awal pemutaran video tadi, jadi nanti Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang,
Kira-kira dari tayangan video yang telah kalian simak bersama pada kesempatan ini, apa yang mereka lakukan dalam tayangan video? Wawancara. Satu-satu ya. Aurel, silakan Aurel. Bicara. Berbicara. Tepuk salut untuk Aurel. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Putri. Sedang tanya jawab. Sedang tanya jawab. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Putri dulu. Misalnya, apa lagi yang mereka lakukan? Rais? Iya, berwawancara. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Pertanyaan lanjutan dari Bapak, apa itu wawancara? Iya, Renol silakan. Renol ya. Tanya jawab Pak antara dua orang atau lebih. Iya, tepuk tangan untuk Renol. Benar sekali jawaban yang disampaikan oleh Renol, yaitu wawancara itu adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh data, informasi atau pendapat tentang sesuatu hal. Dari tayangan video ini ya, video yang kalian saksikan bersama tadi, siapa yang dikatakan sebagai narasumber? Eksan, Sandi, ya, yang lain. Bagus ya, Eksan sudah mau menjawab. Eksan suka dengan orang yang mau menjawab. Iya. Ibunya Sandi. Ibunya Sandi, bagus. Yang lain, Liani silakan. Ibunya Sandi. Ibunya Sandi Dinta. Ibunya Sandi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang siapa yang dikatakan sebagai pewawancara? Luar biasa. Sekarang coba kalian lakukan wawancara dengan teman kalian menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat kemarin. Sampai Siap. Yes. luar biasa, masih banget. Ya, sekarang siapa yang mau duluan tampil? Fania dengan temannya, silakan. Tepuk salut dulu untuk mereka berdua dulu. Ya, tepuk salut. Salut. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Nak. Perkenalkan, nama saya Fania. Siapa nama Bapak? Nama saya Rais. Di mana Bapak tinggal? Saya tinggal di Kampung Tanjung. Apa pekerjaan Bapak sehari-hari? Saya bekerja sebagai peternak. Sejak kapan Bapak bekerja sebagai peternak? Sejak saya masih muda. Hewan apa saja yang Bapak pelihara? Babi, kambing, dan ayam. Bagaimana cara Bapak agar hewan tersebut bisa berkembang dengan baik? Diberi makan secara teratur, kandangnya dibersihkan, jika sakit diberi obat. Berapa penghasilan Bapak dari peternak? Penghasilan saya per bulan tidak banyak, hanya 1 juta rupiah. Selain beternak, apakah ada pekerjaan lain? Pertanian misalnya. Ya, saya juga menanam padi di sawah. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Sama-sama Nak. Luar biasa, tepuk tangan sekali. Ya, sangat bagus ya. Siapa yang mau mengikuti jejak dari Rais dan Fania dulu? Yang angkat tangan duluan bisa lihat Putri ya. Putri, ayo dengan temanmu silakan. Oke, anak-anak masih ingat tadi tidak dengan videonya? Masih. Ingat? Masih. Nah, sekarang Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan diskusi kepada kalian. Nah, tugas kalian adalah melakukan diskusi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan nanti. Setelah kalian berdiskusi dalam anggota kelompok kalian, hasil diskusi tersebut nanti akan kalian sajikan di depan kelas. Bisa? Bisa. Nah, kalau ada ide nanti dibahas dalam kelompoknya masing-masing ya.
sampaikan dalam kelompok ya. Iya, tidak perlu campur-campur. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah selesai? Ada? Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Sudah ya? Kelompok mana yang mau tampil duluan? Yang mau tampil duluan kelompok mana? Siapa yang mau tampil lagi? Kelompok 3. Tepuk semangat untuk kelompok 3. Tepuk semangat. Selamat pagi, Eci. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok 3. Yang pertama, topik wawancara adalah cara mendapat hubungan. Yang kedua, tujuan maksud wawancara adalah untuk mengetahui cara mendapat hubungan agar tumbuh subur. Yang ketiga, proses dalam berwawancara adalah yang pertama memberi salam dan memperkenalkan diri. Setelah itu mengajukan pertanyaan dan yang terakhir berterima kasih dan pamit. Iya, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah membacakan hasil diskusinya dengan cukup baik. Yang terakhir adalah kelompok 2. Iya, saya persilakan untuk kelompok 2 membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Yani. Perkenalkan, nama saya Yani. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, topik wawancara adalah cara merawat tumbuhan. Yang kedua, Luar biasa ya. Kalian anak-anak bapak hebat-hebat, pintar-pintar semua ya. Ingat ya anak-anak ya, tugas kalian yang paling utama dan yang paling mendasar itu adalah belajar. Jadi selagi diberi kesempatan, manfaatkan kesempatan itu dengan baik ya. Nah, selanjutnya Bapak punya lembar kerja tugas baru ya, lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan atau kalian diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing. Ya? Nah, sekarang sebagian nanti diskusikan ini ya. Ada petunjuknya di sini. Di belakangnya tinggal kamu kerja berdasarkan petunjuk yang ada pada halaman depan. Bisa ya? bisa. Bisa. Kelas 4? Siap. Yes. Itu dia punya langkah kerjanya di depan. Anak-anak sudah selesai pekerjaan ya? Sudah. Ya, silakan dikumpul ya. Ya. Akan nilai. Oke, terima kasih ya. Masih semangat? Masih. Nah, semangat. Anak-anak masih ingat tadi dengan video yang telah kalian saksikan bersama tadi? Masih. Oke, pintar sekali. Ada lagi yang mau menjawab? Delin silakan. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan di muka bumi untuk memanfaatkan oleh makhluk hidup. Iya, tepuk tangan untuk mereka. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ada di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Nah, anak-anak, Bapak punya gambar ini. Ya? Sudah. Bisa lihat dari belakang, Belin bisa lihat? Bisa ya? Nah, coba ini gambar apa nih anak? Ayam. Kalau yang ini? Tumbuhan. Iya.
Jadi ini anak-anak adalah sumber daya alam yang tersedia di atas Muka bumi. Nah, dari gambar ini mana yang termasuk sumber daya alam hayati? Gambar mana yang termasuk sumber daya alam hayati? Apa? Iksan. Ayam dan buah-buahan. Ayam dan buah-buahan. Iya, bagus. Yang lain? Ecik-ecik. Ayam dan buah-buahan dan sayuran. Sekian, silakan. Ayam, buah-buahan dan sayuran. Iya, ayam, buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, dari gambar yang sama ini, mana yang dikategorikan sebagai sumber daya alam non hayati? Saya. Iya, tinta. Kita tinggal soal yang tinta dulu. Tanah, air, mineral. Tepuk tangan untuk tinta. Nah, sekarang tugas kalian dalam kelompok masing-masing, coba kalian amati apa saja sumber daya alam yang berada di sekitar kita. Saya beri waktu kamu 5 menit untuk mencatat semua yang kalian temukan di sekitar lingkungan sekolah ya. Nanti kasih keterangan jatuhnya mana hayati, mana non hayati ya. Yang hayati kelompok lain, yang hayati kelompok lain ya. Kelompokan lain. Jangan sekalian ya. Lihat, coba amati. Kemarin sudah? Sudah, yang sudah masuk ya. Nah, sekarang dari masing-masing kelompok coba sajikan hasil pengamatan kalian di depan kelas. Beri semangat untuk Reva. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Reva. Saya akan membacakan hasil pengamatan kami. Hayati, buah mangga, buah pisang, pohon bambu, pohon jati, sayur singkong, pohon jeruk, pohon jambu. Non hayati, batu, pasir, tanah, air, matahari, udara. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Iya, itu tadi sumber daya alam yang telah kalian sajikan berdasarkan pengamatan kalian terhadap lingkungan di sekitar kalian. Nah, anak-anak, Bapak punya satu gambar lagi ya. Semuanya bisa lihat? Gambar yang pertama, coba kondisi gambar yang pertama itu seperti apa anak-anak? Coba ceritakan. Aurel, silakan. Sampah. Banyak sampah. Iksan. Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Rais. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah tidak pada tempatnya. Coba perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu gambar apa itu anak-anak? Orang yang sakit. Apa? Orang yang sakit ya, seorang ibu yang lagi menjaga anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Coba kalian buatkan kaitan atau hubungan dari kedua gambar ini. Dari kaitan dari kedua gambar ini anak-anak seperti yang kalian ceritakan tadi, yaitu lingkungan kotor itu dapat menyebabkan orang mudah terserang penyakit. Nah, Bapak punya satu video lagi ya. Mau nonton video tidak? Mau? Aturannya masih sama ya? Nah, bagaimana? Sudah simak videonya? Sudah? Ya, coba kalian diskusikan beberapa pertanyaan yang telah Bapak tulis bersama anggota kelompok kalian masing-masing ya. Nah, setelah diskusi kalian selesai nanti, Bapak minta untuk menyajikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Bisa? Oke, silakan. Diskusinya? Oke, bagus ya. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya pertama? Ayo.
pagi Diani. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, beragam penyebab lingkungan menjadi tercemar. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, melakukan penebangan hutan. Dan yang keempat, membakar hutan. Bagaimana dampak kondisi tersebut bagi manusia? Terjadinya banjir, polusi udara, dan tanah longsor. Banyak korban jiwa dan harta benda akibat banjir dan tanah longsor. Usaha yang kami lakukan agar lingkungan tetap lestari adalah: yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak menebang pohon dan tidak membakar hutan. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Yang keempat, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kelima, menyapu atau membersihkan lingkungan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2 nih. Silakan kelompok 3 membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Hai teman-teman. Hai. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, beragam penyebab lingkungan menjadi tercemar. Membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan hutan, membakar hutan yang kurang bersih. Lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara. Air menjadi lebih bersih dan nyaman untuk diminum. Lebih tenang untuk menjaga. Hasil diskusinya sudah sangat luar biasa sekali. Tapi Bapak perlu memberikan penegasan ya. Dari kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita itu diakibatkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Maka kalian wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan ini? Ayo. Iya, Aurel silakan. Cara wawancara yang baik dan tentang sumber daya alam dan pemanfaatnya bagi makhluk hidup. Selain itu, kami juga belajar tentang cara menjaga lingkungan agar tetap lestari. Iya, cara berwawancara yang baik, cara menjaga lingkungan, apalagi yang lain. Melestarikan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam. Iya, tepuk tangan dulu untuk mereka yang dari itu tadi yang telah kita pelajari bersama pada kesempatan ini tadi, yaitu cara berwawancara yang baik. Harus jaga sikap sopan ya. Selain itu kita harus menunjukkan sikap kepedulian kita terhadap lingkungan. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Tapi Bapak ingatkan apa yang telah kita pelajari bersama hari ini. Jangan lupa sampai di rumah atau dimanapun kalian berada, tetap untuk mempelajarinya kembali. Ya, anak-anak ya? Ya. Karena tugas utama kalian adalah Belajar. Jadi prioritaskan waktu kalian untuk belajar. Bisa paham? Bisa. Bisa. Jadi untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan ini, saya minta yang bertugas untuk memimpin kita dalam doa, saya persilakan. Ya Rika, silakan Rika. Kita ambil sikap yang pantas untuk berdoa ya.